di Sungai Bedok ini menjadi tempat mencari lauk bagi banyak orang. Tapi di tempat ini ada cara lama yang hampir terlupakan. Inilah cerita petualanganku, seorang anak desa mencoba membuktikan bahwa kami nggak deso. Ini caraku belajar dan mendokumentasikannya. Bertemu lagi dengan kami, Cukpon. Sebelum kita lihat apakah bubuku berhasil atau tidak, penting buatku untuk paham dulu ajaran dari leluhur. Membuat buku itu bukan soal anyaman bambu, tapi tentang kesabaran dan membaca alam. Aku belajar dari orang-orang tua di kampungku yang ilmunya didapat dari turun-temurun. Bubu ini nantinya bukan cuma untuk cari ikan buat makan semata, tapi juga sebagai bukti bahwa anak desa bisa membuat sesuatu yang berguna. Dengan memanfaatkan bambu yang sudah tua dan diawetkan secara alami, aku berharap bubu ini bisa kuat dan tahan lama. Hal ini kulakukan untuk mencoba mengoptimalkan potensi yang ada di sekitarku. Banyak orang yang sudah meninggalkan bubu bambu mungkin karena proses pembuatannya yang melelahkan dan lama. Hingga saat ini, beberapa orang yang kutemui di kampungku sudah tidak lagi membuat bubu untuk menangkap ikan dalam jumlah banyak, tapi lebih untuk keperluan sendiri atau sekedar melestarikan cara lama. Pembuatan bubu yang kulakukan adalah dengan cara tradisional. Selain melihat YouTube, aku juga bereksperimen dengan caraku sendiri. Sekitar pukul 8 pagi, aku bersiap di tepi sungai. Ketika embun masih membasahi daun-daun, udaranya sejuk dan segar. Di balik semangat yang kurasakan, ada juga keraguan yang tumbuh. Petualanganku ini bukan petualangan biasa. Tapi ini pertama kalinya aku mempraktekkan ilmu yang kudapat. Persiapan pun dimulai. Aku menajamkan pisauku terlebih dahulu. Setelah itu, memilih bambu yang sudah direndam berbulan-bulan di tepian sungai. Bambu ini lebih kuat dan tahan lapuk. Proses pembuatan ini berada di pekarangan rumah temanku. Rencananya setelah selesai, bubu akan kupasang di aliran sungai yang tenang, di akar-akar pohon tempat ikan bersembunyi. Karena ini pertama kalinya, prosesnya terasa lambat dan penuh ketelitian. Tanganku belum terbiasa. Perlu diketahui, di sepanjang aliran sungai Bedok ini, setiap warga punya spot favoritnya masing-masing untuk memasang bubu atau jala. Meski tidak pernah tertulis, aturan tak tertulis ini sangat dipegang teguh. Ini untuk menjaga agar tidak saling mengambil hasil tanggapan orang lain dan menghormati area masing-masing. Saat ini air sungai sedang tidak terlalu deras. Banyak batu-batu yang biasanya tidak terlihat sekarang muncul ke permukaan. Kondisi ini bagus untuk pemula sepertiku, karena kemungkinan untuk memasang bubu dengan lebih aman. Setelah bubu selesai dibuat, saatnya untuk membawanya ke sungai, mencari spot yang paling strategis di antara akar-akar pohon. Waktu terus berlalu, matahari sudah semakin tinggi.
Nyum akhirnya memilih sebuah spot di mana aliran air terlihat tenang dan ada banyak dedaunan yang mengapung. Tanda ada ikan di sekitar situ. Dalam proses ini, rasa hormat pada alam seakan tumbuh dengan sendirinya. Sungai, bambu, dan segala isinya bukan sekedar bahan dan lokasi, tapi adalah gulu dalam petualangan ini. Berada di sini, rasa kecil itu begitu nyata, seperti diingatkan bahwa yang kulakukan ini adalah ilmu yang sudah ada jauh sebelum aku lahir. Semakin lama Nyong memasang bumbu, semakin dekat dengan momen kebenaran. Apakah bumbu buatanku yang pertama kali ini akan berhasil? Dengan hati-hati, bubuk diturunkan ke air. Kami pastikan mulutnya menghadap ke arah yang tepat dan diikat kuat pada akar-akar pohon di tepian. Lalu kami menunggu, mata kami mengawasi setiap gelembung, setiap gerak di air, tapi tidak ada tanda-tanda ikan yang masuk. Hari berganti hari, pagi, siang, sore, Nyong bolak-balik mengecek bubune. Setiap kali kuangkat, isinya hanya sampah dan daun kering dan beberapa keong. Akhirnya, setelah kurang lebih 1 minggu, bubu ini masih juga kosong. Tidak ada seekor ikan pun yang terperangkap. Rasa kecewa tentu ada, tapi bukan berarti ini akhir. Aku memutuskan untuk mengangkat bubu itu dan memindahkan di spot lain. Mungkin ada yang salah dengan caraku, atau mungkin tempatnya kurang tepat. Bubuku yang gagal itu kubersihkan dari lumpur dan daun-daun sambil merenung. Sebab kegagalan ini akan menjadi pelajaran untuk mencoba lagi esok hari. Perjalananku belum selesai. Proses belajar ini seperti pengasapan, butuh waktu dan kesabaran, tidak instan seperti membakar ikan. Kegagalan membuat ilmu lebih tajam, lebih tahan lama dan melekat di ingatan. Waktu menunjukkan sekitar pukul 4 sore. Aku duduk di tepian sungai, melihat dan mencari spot mana yang tepat. Percobaan pertama gagal. Pemilihan spot bubuku mungkin kurang pas. Ikannya menghilang, entah kemana. Pencarian cara dan trik akan kulanjutkan. Aku akan coba spot yang berbeda atau mungkin teknik anyaman yang lain. Bubu sudah berhasil dipasang di spot baru, namun hasilnya belum sesuai harapan. Proses menunggu menjadi sangat membosankan, semangat yang kadang naik turun dan rasa lelah. Setelah perenungan panjang, kini saatnya bangkit dan mencoba lagi. Aku bersiap untuk besok dan semangat baru. Akhirnya, setelah kurang lebih seminggu berusaha, aku sadar satu hal, targetku bukanlah ikan semata. Targetku adalah mengamati kebiasaan ikan dan proses untuk tidak menyerah. Rasa lelah mulai menyergap, membuat semangat lahan memudar. Tapi tanpa disadari, banyak pemancing mulai datang dan memperoleh ikan di tempat aku memasang bubu. Tiba-tiba esok paginya bubuku bergerak, berpindah posisi. Ada sesuatu di dalam. Tampaknya hasil kali ini berbeda. Untuk benar-benar belajar, satu hal penting yang dibutuhkan adalah ketekunan. Tapi pijakan yang kokoh akan terasa sulit. Cepat kuangkat bubu itu, berat. Di dalamnya, seekor ikan berukuran kecil berhasil terperangkap. Tapi kulepaskan kembali. Benar saja, setelah bubu berhasil ditarik hingga ke tepian sungai, terlihat jelas ini bukan kemenangan besar. Tapi ini cukup berarti, sangat berarti. Pada momen ini, betapa terasa bahwa proses belajarku itu sendiri adalah sebuah kemenangan. Namun, itu membuat sadar bahwa anak desa sepertiku terus belajar, berkembang dan beradaptasi, mampu menghadapi tantangan dengan caranya sendiri. Sebab di desa, mencari ilmu bukan sekedar soal pintar, melainkan soal mau mencoba dan menjaga semangat pantang menyerah. Aku anak desa ini telah lama hidup berdampingan dengan tanah dan alam ini. Aku paham bahwa alam bukan sekedar sumber daya, melainkan guru yang tak pernah lelah mengajarkan. Nilai-nilai seperti ini tidak akan bisa dipahami hanya dengan membaca buku dan teori-teori di ruang-ruang akademis semata. Apalagi jika tidak pernah mengalami langsung kegagalan dan bangkit lagi. Hanya ketika kita mempraktekkan dan tidak takut gagal, barulah pemahaman yang sesungguhnya akan tumbuh tentang proses, tentang kesabaran, dan tentang penghargaan. Meski hasilnya tidak melimpah, perjalanan pulang menuju rumah
terasa ringan, langkahku lebih cepat, hati terasa hangat. Rasa syukur mengalir pelan karena semua proses ini bisa kujalani dan kudokumentasikan. Perjuangan yang keras telah membuahkan pelajaran dan sedikit ikan sebagai bonusnya. Ini adalah momen terakhir untuk hari ini. Sebelum besok aku mencoba hal yang lain lagi. Petualangan fisik mungkin sudah usai, namun cerita dan ilmu yang tercipta akan menjadi bagian dari kenangan dan semangat baru. Inilah tempat belajarku, tempat yang kaya akan pelajaran hidup, dijaga oleh nilai-nilai kesederhanaan dan ketekunan yang mengakar kuat, sebagai bagian dari kearifan lokal yang mengajarkan cara hidup selaras dengan proses. Desa bukan hanya soal keterbatasan, melainkan juga manusia yang hidup di dalamnya. Ada manusia dengan semangat dan keinginan belajar yang melekat sejak lama. Sebab kekayaan desa yang sesungguhnya bukan hanya terletak pada alamnya, melainkan pada semangat anak mudanya untuk mencoba. Petualangan ini mungkin harus berhenti di sini, namun bukan berarti berakhir. Yang tertinggal bukan hanya bubuk anyamanku, melainkan cerita dan keyakinan bahwa anak desa bisa jadi intelektual dengan caranya sendiri. Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang terlibat dalam petualangan belajarku. Tanpa mereka, pelajaran ini tidak akan pernah begitu bermakna. Inilah petualanganku, seorang anak desa pelosok, belajar membuat bubuk. Sampai jumpa lagi di petualangan belajarku berikutnya.